Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang budidaya unggas pedaging. A. Perencanaan usaha budidaya unggas pedaging. 1. Ide dan peluang usaha. Unggas merupakan sumber protein yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga berpengaruh dalam menciptakan menu-menu baru untuk memenuhi selera masyarakat. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan sebelum menentukan usaha budidaya unggas pedaging yaitu 1. Banyaknya peminat masyarakat yang membutuhkan protein unggas, misalnya daging ayam, sehingga memudahkan dalam pemasarannya. 2. Penguasaan teknologi dalam usaha budidaya unggas pedaging. 3. Kotoran unggas dapat digunakan sebagai pupuk organik pertanian. 4. Budidaya unggas dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. A. Prasarana. 1. Lahan dan lokasi. Lahan budidaya unggas pedaging bergantung dari jenis unggas dan skala budidayanya. Sebaiknya, lokasi budidaya berada di lingkungan yang mudah dijangkau transportasi. 2. Air dan sumber energi. Ketersediaan air bersih yang sesuai dengan baku mutu serta sumber energi harus tercukupi sesuai kebutuhan dan peruntukan. B. Sarana. Sarana yang dibutuhkan untuk usaha budidaya unggas pedaging secara umum meliputi kandang, gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan obat. Selain itu, pemeliharaan unggas pedaging memerlukan sarana berupa penghangatan, tempat pakan dan minum, alat pencuci hama, alat penerangan, alat kebersihan kandang, dan alat pemeliharaan kesehatan unggas. C. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam budidaya unggas pedaging harus memenuhi persyaratan antara lain berbadan sehat, mempunyai keterampilan, memahami resiko pekerjaan, dan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. B. Sistem produksi usaha budidaya unggas pedaging. 1. Jenis-jenis unggas pedaging. Unggas pedaging adalah jenis unggas yang dapat dimanfaatkan dagingnya. Unggas pedaging dibagi menjadi dua macam, yaitu unggas yang dibudidayakan dengan tujuan utamanya untuk dimanfaatkan dagingnya dan unggas petelur yang sudah afkir. A. Ayam pedaging atau bukan ras atau ayam kampung. Ayam kampung merupakan ayam hasil domestikasi ayam hutan. Penamaan ayam kampung secara umum juga memberikan arti ayam asli Indonesia. Varietasnya dibedakan berdasarkan daerah yang mengembangkannya. Varietas ayam kampung yaitu ayam kedu, ayam nunukan, ayam pelung, ayam Sumatera. Ayam pedaging atau broiler. Ayam broiler disebut juga ayam negeri. Ayam broiler pertumbuhannya cepat, produksi daging pada bagian dada tinggi, efisiensi pakan tinggi, dan tahan terhadap penyakit. Ciri-ciri fisik ayam broiler dewasa yaitu bulunya putih, mempunyai jengkel berwarna merah, dan kulit kakinya berwarna kuning. Umumnya, daging ayam broiler bertekstur lunak dan putih, banyak diminati masyarakat. B. Bebek atau itik. Bebek merupakan unggas air yang bentuk tubuhnya gemuk dan gerakannya lambat. Sedangkan itik merupakan unggas air yang bentuk tubuhnya ramping dan gerakannya lincah. Bebek pedaging di Indonesia yaitu bebek Rambon, bebek Peking, bebek Serati. 2. Sistem produksi unggas pedaging. Ada 3 macam sistem budidaya unggas pedaging, di antaranya sistem budidaya secara tradisional atau ekstensif, modern atau intensif, dan semi-modern atau semi-intensif. Sistem budidaya unggas pedaging secara tradisional dipelihara tanpa menggunakan teknologi, fasilitas, dan rekayasa genetik. Sistem budidaya secara modern atau intensif merupakan sistem budidaya unggas pedaging yang sudah menggunakan teknologi.
Sedangkan sistem budidaya secara semi-modern atau semi-intensif yaitu memadukan antara teknik budidaya modern dan tradisional. A. Teknik budidaya ayam kampung dengan sistem semi-intensif. 1. Persiapan bibit. Sebelum melakukan usaha budidaya, tentukan terlebih dahulu jenis ayam kampung yang akan dibudidayakan. Pertimbangkan juga bibit dan kondisi lingkungannya. 2. Penentuan lokasi dan pembuatan kandang. Unggas pedaging dari jenis ayam ras dan itik membutuhkan lokasi yang jauh dari kebisingan kendaraan bermotor. Jenis kandang yang diperlukan bergantung dari unggas pedaging yang dibudidayakan. 3. Pemeliharaan ayam pada fase starter. Bibit ayam dapat diperoleh melalui penetasan telur atau membeli bibit starter atau DOC dari pihak lain. Pilihlah bibit ayam yang baik dengan ciri-ciri mata jernih, gerakan lincah, tidak ada cacat fisik, suara bening dan tajam, bobot antara 38-42 gram. 4. Pemeliharaan ayam pada fase grower 31-60 hari. Pada pemeliharaan fase grower, sudah dilakukan budidaya dengan sistem semi-intensif. Ayam tidak hanya dikandangkan, tetapi sudah dibiarkan keluar dari kandang untuk mencari makan di luar. Namun, harus tetap diawasi agar tidak hilang. Pakan yang diberikan terdiri atas beberapa macam, yaitu 1. Pakan alami. Pakan alami adalah pakan yang diperoleh ayam dari lingkungan saat dilepas dari kandang. Contohnya, cacing tanah, jangkrik, dan lain-lain. 2. Pakan pabrik. Pakan pabrik merupakan pakan yang diolah dan dikemas oleh suatu pabrik. Pakan pabrik umumnya dikemas dalam ukuran 50 kg per karung. 3. Pakan olahan atau buatan sendiri. Dalam pembuatan pakan olahan sendiri, bahan yang digunakan dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan pakan nabati dan hewani. 5. Pemeliharaan ayam pada fase finisher atau 61-70 hari atau lebih. Fase finisher merupakan tahap pemeliharaan hingga masa panen. Pada fase ini tidak jauh berbeda dengan fase grower, yaitu dapat diberi pakan alami, pabrik, dan buatan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pencegahan terhadap berat badan dan penyakit yang menyerang. B. Teknik budidaya ayam pedaging atau broiler dengan sistem intensif. Ayam pedaging atau broiler umumnya memiliki daya tahan lebih rendah dibandingkan dengan ayam kampung, sehingga dibudidayakan dengan sistem intensif atau modern. Pemeliharaan ayam broiler dilakukan dalam kandang dimulai dari fase starter, grower, dan finisher. 1. Pemeliharaan ayam broiler pada periode pemanasan atau 1-20 hari. Periode pemanasan disebut pula dengan fase starter, yaitu fase pemeliharaan yang dimulai dari ayam berumur 1 hari atau DOC sampai 3 minggu. Periode pemeliharaan starter yang dilakukan kurang dari 3 minggu dapat menjadi faktor penyebab kegagalan budidaya. 2. Pemeliharaan ayam broiler pada periode pertumbuhan atau 21-32 hari. Kegiatan yang perlu dilakukan pada periode pertumbuhan atau grower yaitu mengatur luas kandang dan kepadatan ayam. Kandang yang digunakan yaitu kandang koloni atau postal. Beberapa jenis penyakit yang perlu diwaspadai pada periode grower yaitu flu burung, berak darah, aspergillosis, dan lain-lain. 3. Panen dan pasca panen. Panen dapat dilakukan setelah ayam berumur kurang lebih 32 hari atau mencapai berat kurang lebih 1 kg. Beberapa kegiatan yang dilakukan saat panen yaitu menggantungkan tempat pakan dan minum, menangkap ayam, menimbang ayam, dan mencatat hasil. Kegiatan yang dilakukan pasca panen yaitu membersihkan peralatan kandang dan kotoran, serta mencuci kandang dan membuat laporan akhir periode. C. Evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas pedaging.
Kegiatan evaluasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan mulai dari persiapan sampai pada masa panen unggas pedaging. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga berkaitan dengan teknik atau pelaksanaan proses budidaya. D. Media promosi produk usaha budidaya unggas pedaging. Jenis-jenis promosi suatu produk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu promosi langsung secara fisik, promosi media tradisional, dan promosi media digital. Promosi secara fisik biasanya dalam bentuk bazar atau pameran. Promosi tradisional melalui koran, majalah, dan sejenisnya. Dan promosi melalui media digital dilakukan melalui internet, blog, jejaring sosial, dan sebagainya. E. Sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah sistem penjualan produk dengan cara menitipkan produk pada toko atau distributor. Pemilik unggas pedaging menitipkan produk dagingnya di toko atau warung dan lainnya. Dalam sistem konsinyasi harus memperhatikan kesepakatan antara pemilik dan penjual. Kesepakatan itu ditulis dalam surat perjanjian kerjasama. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang budidaya unggas pedaging. Sampai di sini dulu materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.